mutlak. Begitu sholat itu batal, otomatis yang bersangkutan sudah di luar sholat kan. Tak usah niat keluar kalau tibi kan. Otomatis tak oleh terus lagi kan. Kalau sudah batal di rakaat tak usah terus lagi. Demikian pula puasa baik fardu maupun sunnah begitu batal ya berhenti, tak usah terus lagi. Itu perbedaan haji umroh dengan yang lain. Fafarqa al-hajju wal umratu ghairahuma. Dengan demikian maka berbeda haji dan umroh dengan selainnya. Al-hajju fa'il ghairah jadi maf'ul bihi. Farqa al-hajju wal umratu ghairahuma, ya kan? Maka haji dan umroh berbeda dengan yang lain. Min bakil mandubi, dari mandub-mandub yang lain. Fi wujubi itmamihima, di dalam wajibnya menyelesaikan haji dan umroh. Di dalam wajibnya menyelesaikan haji mandub dan umroh mandub, ya kan? Di musyabahatihima, karena serupanya haji mandub dan umroh mandub serupa di fardihima kepada fardunya haji dan umroh. Haji mandub dan umroh mandub mirip dengan haji fardu dan umroh fardu. Fima taqaddama. Wasababu, adapun sebab. Selesai berbicara tentang hukum taklifi. Sekarang pindah berbicara tentang hukum wad'i yang meliputi sebab, syarat, mani, kemudian sihah, fasad, ditambah rukhsah dan azimah. Itu kan hukum wad'i ya. Hukum taklifi pelaksanaannya tak bisa dilepaskan dengan hukum wad'i. Tidak bisa dilepaskan dengan hukum wad'i. Artinya pelaksanaan hukum taklifi itu tidak dilakukan di ruang kosong, karena terkait dengan situasi dan kondisi orang mukallaf. Oleh karena itu perlu berbicara tentang hukum wad'i. Sebab, syarat, mani, sihah, fasad, rukhsah, dan azimah. Berbicara tentang pembahasan tentang rukhsah menunjukkan bahwa hukum taklifi benar-benar terkait dengan kondisi orang mukallaf, ya kan? Hal-hal yang asalnya fardu dalam kondisi tertentu bisa tidak fardu kan? Sesuatu yang pada dasarnya tak boleh dalam kondisi tertentu bisa boleh kan? Wassababu ma yudhafu al-hukmu ilaih. Sebab itu apa? Sebab itu adalah sesuatu yang disandarkan apa hukum ilaihi kepada Allah. Kala fil mustasfa. Definisinya singkat, sebab adalah ma yudhafu al-hukmu ilaihi, atau ma yastanidu al-hukmu ilaihi, ya kan? Adalah sesuatu yang menjadi sandaran hukum. Berarti hukum nyander, ya kan, ke sebab. Sesuatu yang mana hukum disandarkan kepadanya. Demikian di dalam kitab Mustasqa. Zadal musannifu, menambahkan siapa musannif kepada apa yang ada di dalam kitab Mustasqa. Tambahannya ini,
Musannif menambahkan dibayani jihatil idhofati untuk menjelaskan segi idhofahnya. Dari segi apa hukum itu disandarkan kepada sebab? Baru cara nyandar itu kan. Menambahkan qaulahu akan perkataan musannif. Jadi wasababu ma yadhafu al-hukmu ilaihi litta'alluqi, tambahnya ya, litta'alluqi. Artinya yang dimaksud dengan idhofah itu adalah ta'alluq, ya kan? Yang dimaksud dengan idhofah adalah ta'alluq. Jadi sebab adalah sesuatu ma yata'allaqu bihil hukmu, berarti kalau dibuat yang berbeda. As-sababu ma yata'allaqu bihil hukmu wa yastanidu ilaihi. Adalah sesuatu yang berta'alluq kepadanya apa hukum dan bersandar apa hukum kepadanya. Kalau sampai di sini mungkin sulit dipaham ya. Sebab adalah sesuatu yang mana hukum berkaitan dengannya dan hukum bersandar kepadanya. Lita'alluqi ay lita'alluqul hukmi bihi, karena berkaitannya hukum dengannya. Min haitsu innahu mu'arrifun lil hukmi aw ghairuhu. Dari segi apa hukum itu berta'alluq dengan sebab? Ini penjelasannya. Jadi pertanyaannya min ayyi haisiyatin yata'allaqu al-hukmu bisabab. Dari segi apa hukum itu berta'alluq dengan sebab? Jawabannya min haitsu innahu mu'arrifun lil hukmi. Dari segi bahwa sesungguhnya sebab adalah memberitahukan adanya hukum. Kalau mu'arifun diganti alamatun bisa. Dari segi bahwa sesungguhnya sebab menandakan adanya hukum. Kenapa dikatakan bahwa hukum bersandar berta'alluq kepada sebab? Karena bahwa sesungguhnya sebab itu menjadi tanda adanya hukum. Min haitsu innas sababa alamatun lil hukmi. Dilihat dari segi bahwa sesungguhnya sebab itu menjadi tanda adanya hukum. Karena sebab menjadi tanda adanya hukum, maka dikatakan hukum bersandar kepadanya. Tapi ternyata segi ta'alluqnya bukan hanya satu. Akan tetapi salah satunya min haitsu innahu mu'arrifun bil hukmi. Pertanyaan, ta'alluqnya hukum kepada sebab itu dari beberapa segi. Gitu. Jawabannya dari 4 segi, ya kan? Mu'arrifun bil hukmi yang pertama. Yang kedua ghairu mu'arrifin lil hukmi. Ghairu mu'arrifin lil hukmi ini seisanatul, ya kan? Ay mu'assirun fihi bidzatihi aw bi'idnillahi ta'ala aw ba'isin alaihi. Jadi yang pertama min haitsu innahu mu'arrifun lil hukmi, yang kedua min haitsu innahu mu'assirun fil hukmi bidzatihi, yang ketiga min haitsu innahu mu'assirun fihi bi'idnillah, yang keempat min haitsu innahu ba'isun alaihi, ya kan? Hukum bertanduk kepada sebab dari 4 macam sisi. Yang pertama dari sisi bahwa sebab adalah menjadi tanda adanya hukum. Pendapat yang pertama ya. Yang kedua dari sisi bahwa sebab itu berpengaruh kepada hukum. Mu'assirun fil hukum. Bidzatihi, dengan sendirinya. Bidzatihi yakni bidzati sabab. Yang kedua ada yang mengatakan bahwa sebab itu adalah yata'allaqu
bahwa hukum muta'alliqun bisabab min haitsu innahu mu'assirun biidznillah ta'ala. Yang keempat, min haitsu innahu sebab ba'isun 'alal hukmi. Al-aqwalu al-atiyatu ay fihi al-aqwalu al-atiyatu. Ialah di dalamnya adapun beberapa kaul yang akan datang. Jadi ada 4 tentang arti daripada sebab, ya kan. Ada 4 kaul, ya kan. Al-qaulul awal bahwa sebab adalah ma yudhafu ma yata'allaqu bihil hukmu min haitsu mu'arrifun min haitsu innahu mu'arrifun lil hukmi. Yang kedua, min haitsu innahu mu'assirun fihi bidzatihi. Yang ketiga, min haitsu innahu mu'assirun fihi biiznillah ta'ala. Yang keempat, min haitsu innahu ba'isun alaihi. Dalam hal tersebut al-aqwalu al-atiyatu beberapa kaul yang akan datang. Yang akan datang itu di mana? Si makna illati ketika kita membahas tentang maknanya illat. 4 akwal tersebut akan dibicarakan nanti ketika kita membahas tentang apa itu illat itu. Karena apa yang disebut sebab, ya itu illat itu. Illat itu sebab, sebab itu illat, ya kan? Yang akan datang ketika membahas tentang maknanya illat, ay haitsuma utriqat ala syai'in, yakni di mana saja digunakan apa illat, dikategorikan atas sesuatu. Al-aqwalu al-atiyatu ay fihi al-aqwalu al-atiyatu ma'zuwan. Ini jadi apa namanya, hal dari aqwal, ya. Ma'zuwan halai dinisbatkan awaluha apa awalul aqwal, dinisbatkan di ahlil haqqi kepada kelompok ahlil haqqi. Pertanyaannya, di antara 4 kaul itu mana yang menjadi pegangan ahlul haqqi? Adalah yang pertama, bahwa hukum itu tak lebih daripada mu'arrifun lil hukmi, hanya sebagai tanda adanya hukum, ya kan. Bukan mu'assirun fil hukmi bidzatihi, bukan mu'assirun fil hukmi biidznillah, dan bukan min haitsu innahu ba'isun 'alal hukmi, tapi semata-mata mu'arrifun lil hukmi au alamatun 'alal hukmi. Ta'arradalaha huna, menyinggung-jinggung siapa musannif terhadap aqwal huna di sini. Kenapa kok masih menyinggung-jinggung 4 pendapat tentang sebab di sini? Tambihan ala anna al-mu'abbaru anhu huna bisabab huwal mu'abbaru anhu fil qiyasi bil illati. Untuk mengingatkan kita bahwa apa yang diungkapkan di sini dengan ungkapan sebab adalah apa yang diungkapkan nanti di dalam bab qiyas diungkapkan dengan istilah illat. Apa yang di sini disebut sebagai sebab, di dalam bab qiyas nanti disebut sebagai illat. Contohnya kazina diwujudil jaldi, seperti zina menjadi sebab wajibnya cambuk. Wazawali diwujubil zuhri, dan seperti zawalus syamsi menjadi sebab wajibnya salat zuhur. Wal iskari lihurmatil khamri, dan seperti iskar menjadi sebab haramnya khamr. Jadi menurut kawan yang pertama, zina itu hanya sebab mu'arrif, hanya sebagai mu'arrif lil hukmi, ya kan? Zina itu hanya sebagai alamatun 'alal hukmi, bukan mu'assir, bukan ba'is. Zawalus syamsi menjadi penanda wajibnya salat zuhur. Iskar menjadi penanda haramnya khamr. Semata-mata
alamatun ala hurmatil khamr. Ini Asy'ariyah ungguan ini saudara ya. Asy'ariyah ungguan ini. Jadi bukan mu'assir, bukan ba'id ya kan. Kalau kita berbicara tentang maqasidus syariah itu kan tidak asli dari Asy'ariyah itu. Itu lebih punya cantolan kepada Maturidiyah. Karena dalam akidah Asy'ariyah itu Allah Ta'ala tak punya kewajiban apa-apa kan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala itu tidak pernah akan diurus tentang apa yang ia lakukan. Tapi justru mereka lah yang akan diurus. Apa makhumurnya kan? Ya ben Allah itu. Kenapa kok haram? Ya ben Allah itu haram ya kan. Wa idhafatul ahkami ilaiha kama yuqalu. Adapun disandarkannya ahkam kepada itu, ilaiha ini kepada zina, kepada zawar, kepada iskar ya kan. Zina disebut sebab, zawar disebut sebab, iskar disebut sebab. Hukum disandarkan kepadanya. Wajibnya jadat disandarkan kepada zina. Wajibnya zuhur disandarkan kepada zawal. Haramnya khamr disandarkan kepada iskar. Adapun disandarkannya ahkam ilaiha kepada zina, zawal dan iskar adalah kama yuqalu. Kama yuqalu yakni mislu an yuqalu. Adalah seperti dikatakan begini. Seperti apa contohnya idhofah itu? Misalnya dikatakan yajibu al-jaldu bizina. Wajib apa dera atau cambuk dengan sebab zina. Zina jadi sebab ya. Wa zuhru dan wajib apa zuhur bizawadi dengan sebab zawadi syams. Wa tahrumul khamruh dan haram apa khamr lil iskari karena sebab iskar. Jadi contohnya idhofatul ahkam ila hadhihi. Wa man qala la yusamma az-zawal wa nahu min as-sababil waqti illatan. Adapun orang yang mengatakan bahwa tidak dinamakan apa zawal dan yang semisal zawal yakni berupa sebab waktu tak disebut illatan kepada illat. Ladara adalah memandang siapa man idastiratil munasabah kepada disyaratkannya harus ada munasabah fil illati di dalam illat. Ada yang namanya as-sababul waqti, sebab yang berupa waktu. Zawrus samsi jadi sebab, ru'yatul hilal jadi sebab kan, itu namanya sebab waktu kan. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebab waktu seperti zawal dan lainnya itu tidak disebut illat. Memangnya kenapa ia mengatakan seperti itu? Karena dia memandang kepada disyaratkannya harus ada munasabah di dalam illat, ya kan? Ada sebagian ulama yang membedakan antara sebab dan illat. Kalau di dalam illat harus ada munasabah antara sifat dan hukum, ya kan? Seperti khamr itu haram. Kenapa? Karena memabukkan. Kan ada munasabah ya antara haramnya khamr dan iskarnya khamr. Ada munasabah kan? Sebagian ulama mensyaratkan harus ada munasabah seperti itu di dalam illat. Kalau seperti zawalus syamsi, apa munasabah antara zawal dan wajibnya sholat zuhur? Kan tak ada munasabah ya. Kenapa kok harus jam 12 kok bukan jam 1? Apa relevansinya kan tadi?
Wasayati dan akan datang annaha apa sesungguhnya munasabah la tustaratu adalah tidak disyaratkan apa munasabah fiha di dalam illat. Nanti di belakang ada penjelasan bahwa di dalam illat tidak disyaratkan harus ada munasabah. Tak munasabah pun bisa jadi illat. Binaan ala annaha bimaknal mu'arrif, berdasarkan bahwa sesungguhnya illat itu hanya bermakna sebagai mu'arrif, tanda ya kan, sebagai tanda kan, tidak harus munasabah. Mengingat bahwa sesungguhnya illat itu adalah bermakna sebagai mu'arrif alladzi huwal haqqu, yang mana itu adalah pendapat yang hak, bukan mu'assir bidzatihi, bukan mu'assir biidznillah, dan bukan ba'is ya kan, semata-mata mu'arrif. Wa ma arrafa al-musannifu bihi as-sababa. Adapun sesuatu yang mendefinisikan siapa musannif bihi dengan ma, as-sababu akan sebab, huna di sini adalah mubayyinun li khassatihi, menjelaskan karakternya sebab. Definisi sebab yang dikemukakan ke musannif adalah ma yudhafu al-hukmu ilaihi kan ya. Itu sesungguhnya sebenarnya bukan definisi yang sesungguhnya. Bukan had tapi rasmu. Kenapa sebab? Karena definisi itu hanya menjelaskan karakternya sebab kan? Karakternya, bukan adzatnya sebab. Ya karakternya sebab ya itu sudah menjadi acuan hukum, itu khassahnya. Wa ma arrafahu bihi fi syarhil mukhtasari, adapun sesuatu yang mendefinisikan siapa musannifhu kepada sebab bihi dengan ma fi syarhil mukhtasari, di dalam syarah mukhtasar, kal amidi seperti amidi, berupa minal wasfi al-zahiri al-mundabiti al-mu'arrifi lil hukmi mubayyinun li mafhumihi. Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh musannif di dalam syarah mukhtasar, apa itu definisinya? Wasfun zahirun mundabitun mu'arrifun lil hukmi kan? Definisi itu adalah mubayyinun li mafhumihi, menjelaskan mafhumnya sebab. Ini definisi yang sesungguhnya. Jadi ada dua versi definisi terhadap sebab. Definisi yang sesungguhnya, yakni yang mubayyin li mafhumihi, berbunyi sebab adalah wasfun zahirun mundabitun mu'arrifun lil hukmi. Itu definisi sebab yang mubayyinun li mafhumihi. Kenapa sebab? Karena mumayyiznya adalah bersifat dzatiyat. Sedangkan definisi ma yudhafu al-hukmu ilaihi itu adalah mubayyinun li khassatihi, hanya menjelaskan karakternya sebab. Karena bisa dibedakan antara si A dan karakternya si A ya kan? Si A itu adalah begini-begini, sifatnya adalah begini-begini kan? Ma yudhafu al-hukmu ilaihi itu tidak menjelaskan zati daripada sebab, tapi hanya karakternya sebab. Wasfun zahirun ini kan sama dengan definisinya illat kan ya. Wasfun zahirun mundabitun mu'arrifun lil hukmi, adalah sifat yang zahir, yang punya, yang terukur, yang menjadi tanda adanya hukum. Wal qaidu al-akhiru, adapun qaid yang terakhir. Qaid yang terakhir adalah al-mu'arrif lil hukmi ya. Wasfun zahirun mundabitun al-mu'arrif lil hukmi itu kan. Itu qaid yang terakhir itu. Zahirun itu qaid, mundabitun itu qaid, mu'arrifun lil hukmi itu qaid.
Mu'arrifil hukmi merupakan qayyid yang terakhir. Apa perlunya memasang qayyid yang terakhir? Perlu lil istirazi anil mani, dalam rangka untuk menghindar dari mani, untuk mengeluarkan mani, ya kan? Ini salah satu yang membedakan antara sebab dan mani, ya kan? Kalau sebab itu mu'arrifil hukmi, kalau mani itu justru sebaliknya, mu'arrifun nakidul hukmi, kan? Mu'arrifun linakidil hukmi. Walam yuqayyid al-wasfa bil wujudi kama fil mani, dan tidak mengqayyidi siapa musannif kepada wasf dengan qayyid wujudi sebagaimana di dalam mani, li annal illata qad takunu adamiyatan, karena illat itu terkadang illat itu bersifat ketiadaan, kama saya. Jadi al-wasfu zahiru, tidak ada qayyid al-wasfu al-wujudi, ya kan? Wasf itu ada kalanya bersifat wujudi, ada kalanya bersifat adami. Untuk menjadi illat, untuk menjadi sebab, wasf itu tidak harus wujudi. Sesuatu yang bersifat adami pun bisa jadi sebab atau bisa jadi illat, berbeda dengan mani. Kalau mani pasti harus wasf wujudi. Masa sesuatu yang tiada wujudnya bisa jadi mani? Tidak bisa, ya? Dihalang dengan sesuatu yang tidak ada, ya? Jadi wasf yang alami bisa menjadi illat atau sebab, tapi tidak bisa menjadi mani, ya kan? Sesuatu yang bisa menjadi mani harus wasf wujud. Kenapa kamu tak masuk sekolah? Karena bapak tidak datang. Tidak datang itu kan wasf adam, ya. Tak datang, ya. Wasyartu ya'ti, adapun syarat adalah akan datang. Di sini banyak akan datangnya, ya. Dia dah cerita tengah. Adapun syarat adalah akan datang, ya kan? Artinya meskipun syarat merupakan bagian daripada hukum ini, jadi musannif tidak akan menjelaskan syarat di sini. Nanti pembahasannya, ya kan? Di mana itu fi mabhasil mukhassisi, di dalam tempat pembahasan mukhassis. Kenapa, ya? Akharahu ila hunaka, menunda siapa musannif kepada pembahasan syarat sampai di sana. Kenapa kok harus ditunda pembahasannya di bab lain, yakni bab ketika membahas mukhassis? Alasannya di annal lughawiyya min aqsamihi mukhassisun, karena sesungguhnya syarat lughawi sebagai bagian dari bagian-bagiannya syarat adalah berfungsi sebagai mukhassis. Karena syarat itu macam-macam, ada yang lughawi, ada syarat syar'i, ada syarat ahli, ya kan? Sementara syarat lughawi merupakan bagian daripada mukhassis, ya kan? Li anna lughawi, yakni li anna asyaratul lughawi min aqsami. Min aqsami jadi hal dari lughawi. Karena sesungguhnya syarat lughawi sebagai bagian dari bagian-bagian syarat adalah menjadi mukhassis, ya. Makanya ditunda pembahasannya sampai pada saat membahas taksis dan mukhassis. Contohnya syarat lughawi seperti apa? Kama katanya ditunda, kok masih memberikan contoh ini. Tak nyaman, ya, tidak contoh sekali.
Kama fi akrim Rabi'ata inja'u. Semisal hormatilah Qabila Rabi'ah dengan catatan kalau mereka datang. Inja'u ini kan syarat lugawi kan, yang fungsinya sebagai mukhassis. Mukhassis. Kalau datang, yang tak datang tidak usah. Ay al-ja'ina minhum. Akrim Rabi'ata inja'u sama dengan mengatakan akrim Rabi'ata al-ja'ina minhu. Wa masailahu al-atiyatah, dan ini masail diatofkan kepada di an-Naluwiyah. Kenapa pembahasannya ditunda? Alasannya pertama di an-Naluwiyah ya. Alasan yang kedua, wa masailahu al-atiyatah, dan karena sesungguhnya masalahnya syarat yang akan datang. Masalahnya apa saja itu? Minal ittisali wa ghairihi, berupa ittisal dan tak ittisal, ada muttasil, ada ghairu muttasil, ya kan? Wa masailahu, dan karena sesungguhnya masalahnya syarat lugawi yang akan datang berupa muttasil dan ghairu muttasil, la mahalla li dzikriha illa hunaka. Tidak ada tempat untuk menyebutkan masail kecuali harus di sana. Masa mau disebut di sini? Summa syar'i, kemudian adapun syarat syar'i. Jadi tadi itu kan syarat lugawi. Kemudian adapun syarat syar'i al-munasibuhuna, yang relevan dibahas di sini. Seperti apa itu? Yang ditunda itu hanya syarat lugawi ya. Syarat lugawi. Adapun syarat syar'i al-munasibuhuna, yang relevan dibahas di sini adalah seperti apa? Qad taharati lis-salati wal ihsani li wujubir rajmi. Seperti taharah menjadi syarat salat dan kemuhsanan menjadi syarat wajibnya rajam. Hukuman rajam ada syaratnya. Syaratnya yang melakukan zina itu harus muhsan. Itu syarat syar'i kan? Syarat syar'i. Wal mani'u, adapun mani, jadi sebab, syarat dan mani. Adapun mani al-muradu indal itlaqi, yang dikehendaki ketika dimutlakkan. Wa huwa, adapun mani al-muradu indal itlaq, mani'ul hukmi adalah mani'ul hukmi. Karena mani ada dua, ada mani'ul hukmi, ada mani'us sabab. Iza utlika al-mani'u fal muradu bihi mani'ul hukmi ya. Apabila disebut mani secara mutlak, maka yang dia maksud adalah mani'ul hukmi. Yang didefinisikan oleh musannif adalah mani'ul hukmi, penghalang lahirnya lahirnya hukum dari sebab ya. Mestinya kalau ada sebab kan ada hukum ya kan? Mestinya kalau ada sebab ada hukum. Tapi kadang-kadang ada sebab hukum tidak ada karena ada mani, ya kan? Kadang sebab itu ada tapi hukum tak ada karena ada mani. Mani yang seperti ini namanya mani'ul hukmi, penghadang hukum. Adapun mani, maksudnya mani'ul hukmi adalah al-wasfu al-wujudiyu al-zahiru al-mundabitu al-mu'arrifu nakidul hukmi. Adalah wasf yang bersifat wujud. Ini ada kaidnya wujudi ya. Kalau sebab tidak ada wujudinya. Karena kalau adami tak mungkin jadi mani ya kan. Adalah wasf yang bersifat wujud. Kadang-kadang orang tidak wajib zakat meskipun sudah ada sebab wajib zakat. Sebab wajibnya zakat adalah milkun nisab, ya kan? Kenapa masih belum wajib? Karena ada musyarti, belum memenuhi syarat. Al-zahiru, yang zahir, tidak abstrak. Al-mundabi itu yang punya ukuran.
terukur al-mu'arrifu naqidul hukmi yang menjadi tanda kebalikan hukum. Ini kebalikannya sebab ya, kalau sebab al-mu'arrifu lil hukmi. Ini mu'arrif naqidul hukmi. Yang dimaksud hukum di sini apa? Ai hukmis sababi. Hukumnya sebab, hukum yang lahir dari sebab. Dari sebab lahirlah hukum, ya kan? Tapi kemudian tidak ada hukum itu karena ada mani. Kal ubuwati fi babil qisasi, seperti ubuwah di dalam bab qisas. Wahia adapun ubuwah kaulul qatili abal qatili, bahwa si pembunuh adalah ayahnya si terbunuh. Terjadi pembunuhan, ada qatil, ada qatil. Qatil di sini fa'il bermakna maf'ul, ya. Karena yang membunuh adalah ayahnya yang terbunuh, maka tidak dilaksanakan apa qisas. Karena ada mani, maninya adalah ubuwah, ya kan? Ubuwah. Fa innaha, sesungguhnya ubuwah mani'atun min wujubil qisas, menjadi mani wajibnya qisas. Sesungguhnya ubuwah ini fungsinya dua, menjadi sebab sekaligus jadi mani, ya kan? Berperan ganda, menjadi mani sekaligus jadi sebab. Maninya di mana? Dia menjadi penghalang wajibnya qisas. Di sisi yang lain dia menjadi sebab haramnya qisas, ya kan? Kan haram, bukan hanya tak wajib qisas tapi haram, ya kan? Fa innaha, sesungguhnya ubuwah mani'atun min wujubil qisasi, adalah menjadi penghalang dari wajibnya qisas al-musabbabi anil qatli, yang disebabkan adanya pembunuhan. Al-musabbabi dibaca jer menjadi sifat dari wujub, bukan dari qisas, ya kan? Yang menjadi mani wajibnya qisas, yang mana wajibnya qisas itu disebabkan adanya pembunuhan, ya kan? Kenapa ubuwah itu menjadi mani? Dihikmatin, karena ada suatu hikmah. Apa hikmah dibalik ubuwah itu sehingga ubuwah jadi mani? Wahia adabun hikmah annal aba kana sababan fi wujud ibnihi, bahwa ayah itu adalah menjadi sebab keberadaan anaknya. Masa depan masa bodoh anaknya, ya kan? Bapak itu menjadi sebab anak itu ada, kan? Oleh karena itu fala yakunu al-ibnu sababan fi adamihi, maka tak layak kalau anak itu menjadi sebab ketiadaan ayah, ya kan? Ayah menjadi sebab adanya anak, maka tidak layak anak itu lalu menjadi sebab tidak adanya bapa. Wa itlaqul wujudi 'ala al-ubuwati, adapun menggunakan wujudi, wasab wujudi atas ubuwah, allati hiyah, yang adapun ubuwah itu adalah amrul idhofiyun, adalah hal yang bersifat idhofi, nisbi, relatif, sahihun, adalah benar, indal fuqaha wa ghairihim, baik menurut fuqaha maupun menurut selain fuqaha. Katanya mani itu kan harus berupa wasab wujudi, kan, ya? Tapi kenapa ubuwah jadi mani? Betulkah ubuwah itu adalah wasab wujudi, ya kan? Di sini dipertanyakan, adapun menyebut ubuwah sebagai wasab wujudi, padahal ubuwah itu adalah amrul idhofi, itu tak salah, benar juga menurut fuqaha dan selain fuqaha. Ubuwah dimasukkan sebagai wasab wujud, sehingga bisa jadi ilat. Kenapa kok bisa? Bukankah itu amar idhofi? Bisa nazaron ila annaha laisat adama syai'in,
mengingat bahwa sesungguhnya ubuwah itu bukan ketiadaan sesuatu. Meskipun itu amar idhofi, tapi itu kan bukan laisat ada masya'in kan. Kalau ulama kalam membagi ada 3 kan, ada ma'dum, ada maujud, ada wasito bainal maujudi wal ma'dum, ya kan. Ada maujud yang jelas ada yang ma'dum, ada yang jelas tidak ada yang tak bisa dikatakan maujud, tidak bisa dikatakan ma'dum. Seperti ini, ubuwah ini. Siapa setoman dengan ubuwah kan tak ada ya. Ubuwah, kebapaan ya kan. Demikian pula bunuwah, keanaan, umumah, keibuan, ya. Umumah, kepamanan dan seterusnya. Itu kan idhofi itu kan. Tapi kan itu bukan laisat ada masya'in, bukan ketiadaan itu. Bukan ketiadaan. Sama dengan sifat ma'nawiyah, ya kan? Di dalam akidah Asy'ariyah kan ada yang namanya sifat ma'nawiyah. Apa sifat ma'nawiyah? Qadiran, muridan, aliman, halian. Apa terusnya? Samian, basiron, mutakalliman. Itu kan apa namanya itu? Qadiran itu asalnya kan kaunuhu qadiran, ya kan? Disingkat menjadi qadiran. Muridan asalnya kaunuhu muridan. Termasuk sifat Allah yang wajib bagi Allah adalah qadiran, yakni kaunuhu muridan. Bahwa Allah adalah maha kuasa. Dari mana lahirnya kaunuhu muridan? Lahir daripada sifat kudrat, ya kan? Dengan sifat kudratnya Allah, lahirlah sifat yang lain, yaitu kaunuhu qadiran. Kalau kudrat iradat itu namanya ma'ani. Qadiran muridan itu ma'nawi. Ada yang santri banyak tak tahu kah ini ya. Wa in qala al-mutakallimuna al-idhafiyatu umurun i'tibariyatun la wujudiyatun. Kendatipun ulama kalam mengatakan bahwa hal-hal yang bersifat idhofiyat seperti ubuwah dan seterusnya adalah merupakan hal-hal yang bersifat abstrak, bukan wujudiyah, ya kan. Kama sayati tashihuhu fi awakhir kitabi, seperti yang akan datang apa tashihnya di akhir kitab. Idhofiyah. Orang yang disebut bapak itu ke dalam kaitannya dengan anak kan. Kalau dikaitkan dengan bapaknya, dia kan anak. Itu namanya idhofi, nisbi. Demikian pula anak, bunuwah, dikatakan anak kalau dikaitkan dengan bapaknya. Kalau dikaitkan dengan anaknya, dia itu bapak, ya kan. Itu namanya idhofi itu. Amma mani'us sababi, adapun mani'us sabab wal illati, mani'us sabab atau mani'ul illah, ya kan. Wala yuzkaru illa muqayyadan bi ahadihima, dan tidak disebut apa mani'us sabab atau mani'ul illah kecuali dengan dalam keadaan diqayyidi dengan salah satunya sebab atau illah. Kalau dikoyidi kan berarti tidak mutlak ya. Di depan dikatakan bila mana mani disebutkan, maka yang dimaksud adalah mani'ul hukmi, ya kan. Disebut secara mutlak tanpa ibel-ibel apa-apa. Kalau yang dimaksud itu mani'us sabab atau mani'ul illah, ya pasti disebut ya mani'us sabab, mani'ul illah, ya kan. Adapun mani'us sabab atau mani'ul illah fasayati, maka akan datang lagi fi mabhasil illati, di dalam pembahasan illah. Kalau mani'us sabab ini adalah wasfun wujudiyun yuhillu bi hikmatis sabab atau bi hikmatil illah.
wasfun wujudiyun yukhillu bihikmatis sabab atau bihikmatil illah. Adalah sifat yang bersifat wujudi yang merusak hikmahnya sebab atau hikmahnya illah. Artinya sesuatu yang diasumsikan sebagai sebab tak lagi menjadi sebab itu. Itu namanya mani'us sabab. Misalnya milkun nisab, memiliki harta satu nisab, itu menjadi sebab wajibnya zakat, ya kan? Kenapa milkun nisab menjadi sebab wajibnya zakat? Karena milkun nisab adalah madinatul ghina, indikasi orang itu kaya. Orang itu kaya, apa dasarnya? Memiliki harta satu nisab, ya kan? Milkun nisab adalah madinatul ghina, indikasi kaya. Bukankah yang menyebabkan orang itu wajib zakat karena dia kaya, kan? Tu'khadhu min awliyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kalau ada orang memiliki harta satu nisab, tapi di sisi yang lain dia banyak hutangnya, kan? Harta yang satu nisab berharga 100 juta, tapi dia punya hutang 200 juta. Dengan adanya hutang, maka milkun nisab tidak lagi menjadi madinatul ghina, kan? Tidak lagi menjadi madinatul ghina. Maka milkun nisab tidak lagi menjadi sebab. Ya, tidak lagi menjadi sebab. Jadi hukum tidak lahir adalah karena apa yang diasumsikan sebagai sebab tak lagi menjadi sebab. Tidak sama dengan ubuwah. Si A dan si B adalah hubungan suami istri. Az-zawjiyah, zawjiyah itu termasuk sababul irsi, kan? Menjadi sebab adanya kewarisan, ya kan? Tapi kemudian terjadi pembunuhan satu sama lain. Maka pembunuhan itu menjadi mani'ul hukmi, ya kan? Artinya zaujiyah kan tetap sebab. Sebab ada tapi tidak melahirkan hukum, ya kan? Kalau ada sebab tapi tidak melahirkan hukum, mani'nya disebut mani'ul hukmi. Kalau hukum tidak ada bukan karena ada sebab, melainkan karena sebabnya sudah tak lagi jadi sebab, karena hikmahnya hilang, itu namanya mani'us sabab. Wassihatu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.